Dungeon Defense Prolog. Hentikan dia! Mantra-mantra sihir gemerlapan menghantam daratan layaknya palu godam. Para iblis terperangah, kehilangan kata-kata. Sebuah adegan yang biasanya cuma ada dalam cerita dongeng tengah diperagakan secara nyata. Sinar-sinar ajaib, bukan. Lebih tepatnya meriam-meriam sihir menghujani medan tempur lagi dan lagi. Dataran bergetar. Seorang komandan berteriak sembari memukul punggung anak buahnya. "Hentikan dia!" perintah sang komandan. Namun bagaimana caranya mereka mematuhi perintah itu? "Komandan, musuh terlalu kuat. Barisan pertahanan kedua kita telah jebol. Unit Minotaur kita juga sudah tersapu habis." Seluruh iblis di tempat itu adalah para pasukan elit. Sekalipun pertarungan tampak tiada harapan, mereka akan dengan senang hati bergerak maju. Namun, para tentara elit bermental baja sekalipun dikejutkan oleh pemandangan yang tengah mereka saksikan. Seorang manusia sedang berlari di tengah hujan puluhan mantra sihir. Gerakan manusia itu terlihat layaknya berlari di jalanan kota seperti biasa. Manusia itu mengayunkan pedang besarnya tanpa menghiraukan mantra sihir dan panah-panah berjatuhan di sekelilingnya. Setiap kali pedang besar melesat, lusinan iblis tumbang dan isi perut mereka berceceran. Bila diperintahkan untuk mempertaruhkan nyawa, para tentara akan melakukannya. Jika pengorbanan mereka berarti kemenangan bagi pihak mereka, maka para tentara akan menyerahkan nyawa. Akan tetapi, menghentikan manusia di hadapan mereka itu mustahil. "Dasar pengecut! Beraninya kalian mengaku tentara yang mulia Raja Iblis yang agung!" Sang komandan mengiris leher tentaranya sendiri. Dia adalah seseorang yang telah membunuh lebih banyak sekutu dibandingkan musuh selama hidupnya. "Bertarunglah! Bahkan jika mati sekalipun, matilah setelah menusuk dia dengan tombak kalian satu kali." Ia mengangkat tombaknya dan menyeru dengan lantang. Setelah teriakan itu, aura bengis para iblis mulai bangkit. Mereka membentuk formasi dengan tentara lain di sekitar mereka dan maju selangkah demi selangkah. "Persetanlah, toh kita cuma bisa mati sekali. Semua akan berakhir setelah kita penenggal monster itu. Ayo tunjukkan kebanggaan para iblis." Para tentara iblis lari ke depan sambil meneriakkan raungan khas mereka. Para iblis juga punya keluarga serta kepercayaan. Walau tampak tak sama, mereka tidak jauh berbeda dari manusia. Bahkan walau dihadapkan dengan kematian sekalipun, keberanian dalam langkah-langkah yang mereka ambil mirip dengan manusia. Pada akhirnya, itu semua sia-sia. Nyatanya mereka semua akan mati di tanganku. Apa karena aku terlalu kuat? Untuk permulaan, benar, aku kuat. Aku tidak ingin menutup-nutupi hal itu. Biarpun begitu, ada perbedaan mendasar antara aku dan mereka. Dan hal itu mustahil mereka atasi. Maka mau seberani apapun mereka maju, atau seberapa gilanya mereka setelah menyaksikan kepala rekannya putus dari badan layaknya sekumpulan jerami, mereka semua akan menemui ajal di ujung pedangku. Lalu lambat laun, mustahil. Aku, sang Baal, dikalahkan oleh manusia biasa. Dan jin sang Raja Iblis Agung Baal pun tertembus dalam sekejap. Inilah tempat yang menyebabkan seluruh benua gemetar ketakutan.
Pedang besarku yang dingin mengeluarkan bunyi saat aku menghujamkannya ke jantung Raja Iblis. Beristirahatlah, Raja Iblis. Aku menunduk melihat Baal. Sang iblis yang telah dikenal sebagai mimpi buruk dunia dan disebut-sebut sebagai Raja Iblis Agung yang tak tertandingi, kini sekarat. Labirin agung yang tidak kurang dari 120 lantai kini telah jatuh martabatnya menjadi kuburan yang agak besar. Kau benar-benar musuh terbesarku. Sebagai pejuang, aku ingin mengungkapkan rasa hormatku padamu. Baal tersenyum masam. Aku mengerti. Jadi di antara manusia masih ada yang punya harga diri ternyata. Tidak, aku menggeleng. Kau sendirilah yang dengan paksa menanamkan ideologi itu ke kami para manusia, agar kami memiliki harga diri. Kau cukup kuat untuk mewujudkannya. Jadi 5.000 tahun kehidupan seorang Baal tidak sia-sia. Keyakinanku telah melintasi batasan antar spesies hingga mencapai para manusia ya. Sebagai seorang yang ditakdirkan untuk binasa, apalagi yang mungkin kuharapkan? Apakah ada iblis lain yang telah mencapai sesuatu sehebat ini? Tidak ada. Kemungkinan besar tidak ada. Baal menutup kedua matanya. Hidup seperti ini tidaklah buruk. Meski telah dilahirkan sebagai iblis kelas rendah, ia berhasil menaklukkan dunia iblis. Sang raja yang telah memperluas jangkauannya hingga ke dunia manusia, kini mencapai akhir hayatnya. Aku memberi penghormatan dengan membungkuk ke jasad sang raja. Segerombolan orang unik berlari kemari selagi aku memberikan penghormatan terakhir. Seorang penyihir, seorang kapten ksatria, bandit, dan saint wanita. Mereka adalah rekan-rekan yang telah bersamaku melalui suka dan duka selama lebih dari 20 tahun. Oi, bangsat! Si ksatria berlari ke arahku terlebih dahulu dan mengunci leherku. Sakit tahu. Meski aku mengerang, dia tidak menggubris. Pria ini telah menghabiskan hampir 10 jam di medan tempur hingga sekarang. Bagaimana caranya dia menyisakan tenaga sebanyak ini masihlah sebuah misteri. Selamat, Lolita. Saat dua pria bertengkar, 3 anggota perempuan di grup akhirnya tiba juga. Aku sampai tidak percaya. Kau sungguh menaklukkan dungeonnya, Baal. Kau sangat hebat. Kamu ini bilang apa? Saya sudah tahu Lolita bisa melakukannya sedari awal. Berkah dari 12 dewa menyertai dia. Kalian bicara seakan-akan cowok ini menjatuhkan kastil Raja Iblis sendirian. Gimana caranya duda sepertiku bersenang-senang di dalam dungeon kalau kayak gini? Nasib. Semua tertawa kecuali si ksatria. Bagaimana bisa tidak tertawa melihat tingkah seorang yang tampak garang layaknya beruang, bergumam seperti anak ingusan. Selagi melihat adegan itu dari kejauhan, kenyataan mulai meresap. Akhirnya selesai. Aku benar-benar sudah menaklukkan dungeonnya Baal.